Oh, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Dan alhamdulillah akhirnya hari ini saya bisa membuat video lagi setelah vakum beberapa bulan karena memang keadaan COVID yang membuat suasana atau kegiatan yang semestinya saya dokumentasikan tidak bisa terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah akhirnya hari ini saya berkesempatan untuk membuat video lagi tentang aktivitas saya hari ini. Jadi hari ini saya akan melakukan vaksin COVID-19 yang kedua, sesi kedua atau gelombang kedua. Karena saya sudah lakukan yang pertama itu 2 minggu yang lalu dan saya sama sekali tidak sempat juga untuk mendokumentasikan, dan alhamdulillah akhirnya hari ini yang kedua saya bisa untuk mendokumentasikan. Jadi sebetulnya jadwal vaksin saya itu pada hari Sabtu kemarin, hari Jumat tanggal 12. Jadi ada 2 minggu jeda setelah vaksin yang pertama itu dapat jadwal tanggal 12 Februari. Akan tetapi 12 Februari itu adalah hari besar, hari raya Imlek. Jadi tempat vaksinnya tutup dan dijadwalkan mundur hari Sabtu. Dan ternyata Sabtu saya tidak bisa memenuhi panggilan vaksin yang kedua dikarenakan ada beberapa hal yang perlu saya lakukan, dan akhirnya diundur Senin. Jadi dalam vaksinasi COVID-19 ini kita harus mengikuti jadwal. Jikalau ada pada gelombang pertama atau gelombang kedua kita berhalangan, atau gelombang kedua, maksud saya untuk gelombang kedua jika kita berhalangan, jadwal vaksinnya nggak bisa diajukan, yang bisa itu dimundurkan. Saya juga nggak tahu karena saya awam, saya juga bukan orang medis, tapi saya saat ini itu bekerja di sebuah jasa pelayanan kesehatan di Kota Gresik, jadi salah satu jasa pelayanan kesehatan yang terbesar di Kota Gresik. Dan jika Anda sudah melakukan vaksin yang pertama, Anda akan mendapatkan sebuah kartu vaksin seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Dan isinya adalah dalamnya isinya seperti ini. Di sini ada nama, ya. Terus habis itu di sini ada status pemberian vaksin. Ini vaksin saya yang pertama kemarin pada tanggal 29 Januari. Ini adalah label yang ada di botol vaksin saya. Jadi di sana itu ada penampakan seperti itu. Nah, tanggal expired vaksin, nomor ID vaksin, dan lain sebagainya. Dan ini adalah jadwal pemberian dosis kedua saya, tanggal 12. Tapi saya nggak bisa, saya bisanya hari ini, nggak masalah. Jadi nanti setelah vaksin kedua nanti akan ditulis di sini label botol vaksin saya hari ini akan ditempel di sini. Jadi bagi Anda yang sudah melakukan vaksin COVID-19 akan mendapat kartu vaksinasi seperti ini. Dan tentunya bisa dijadikan sebagai surat saksi ketika kita bepergian. Seperti itu. Itu enaknya itu, menurut saya sih. Tapi tetap setelah Anda vaksin yang kedua itu nanti tetap lakukan protokol kesehatan atau lakukan 5M. Oke guys, kita langsung saja menuju ke tempat vaksin. Cus. Oke, kita langsung saja OTW.
bos. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the Jadi sky. ketika Anda akan melakukan vaksin, Anda harus masuk di sini dulu, terus dilakukan protokol kesehatan, cek suhu seperti ini, cek masker dan lain sebagainya. Langsung Anda akan diarahkan ke poli vaksin. Nah, ini adalah lorong poli vaksin. Jadi poli vaksin di jasa bahan kesehatan tempat saya bekerja itu ada di ruangan medical check up ya. Jadi ruangan medical check up, kita masuk saja. Nah, sebentar, iya boleh mas ya. Oke. Jadi alur vaksinasi COVID-19 di negara atau Republik Indonesia ini ada 4. Jadi kita akan melalui meja 1, 2, 3, dan 4. Meja 1 itu apa namanya? Pendaftaran. Yang meja kedua itu pemeriksaan, screening atau pemeriksaan. Terus di situ meja ketiga itu vaksinasi dilakukan, dan meja keempat adalah observasi, di mana setiap pasien atau yang menerima vaksin COVID-19 itu akan diobservasi selama 30 menit untuk mengetahui keadaan IP-nya. Jadi kalau ada indikasi medis bisa cepat ditangani. Jadi harus 30 menit dulu diobservasi, dan kalau aman maka para pasien atau penerima vaksin COVID-19 bisa pulang atau menuju ke tempat kerja mereka masing-masing. Seperti itu. Langsung saja kita registrasi mas. Nah ini mas. Oke, jadi kalau untuk yang vaksin atau dosis yang pertama itu biasanya akan dapat SMS verifikasi ketika kita telah mendaftar berupa barcode seperti video yang ini nanti. Nah yang ini nah, seperti itu akan seperti itu yang pertama. Dan yang kedua cukup menunjukkan KTP atau kartu vaksin yang sudah kita punya, yang diberikan pada waktu pemberian vaksin dosis yang pertama. Jadi seperti ini. Kita masuk saja. Sebetulnya nggak boleh masuk ke sini, berhubung aktif saya dan teman-teman ada hubungan, jadi diambil dulu di screen seperti itu luarnya. Nah, setelah itu ini alurnya ya teman-teman, alurnya seperti ini. Jadi nah ini oke. Sampun. Oke, terima kasih mas. Ini berarti langsung ke meja screening. Nah ya, meja screening. Jadi kita langsung menuju ke meja screening. Nah di sini meja screening ini dengan Bapak Dokter Nah di meja ini adalah pemeriksaan examination screening. Jadi kita seperti ini, petugas kesehatan di meja 2 itu melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta atau komorbid dan sebagainya. Nah salah satunya kita akan ditensi terlebih dahulu seperti ini. Tensi dan cek suhu.
ke 6,3. Oke, ini tensinya. Jadi seperti itu di meja 2, dan nanti akan ada beberapa pertanyaan. Yang jelas, apakah Anda sedang menyusui sekarang? Itu saya jawab enggak, karena saya tidak menyusui. Ada item pertanyaan seperti itu. Disusui lah. Guyon guys, nah, bercanda. Tapi ada pertanyaan seperti itu, ada kok. Jadi aman dan bisa dilakukan vaksin. Nasi. Jadi aman dan bisa dilakukan vaksin? Aman Pak. Ya? Aman. Aman Pak, iya aman. Pak, saya screening dulu Pak ya. Oh iya, ya Pak. Pak, ada keluhan batuk pilek? Tidak ada, Apa keluhan ekstrak? tidak ada, Ada keluhan yang berhubungan dengan sistem pencernaan? tidak ada, Kritis? tidak ada. Sehat Pak? Atau penyakit lainnya? Tidak Pak? ada, sehat walafiat saya Pak. Nah seperti itu pertanyaan screeningnya. Tidak sedang menjalani pengobatan Pak ya? Tidak. Aman, Pak, ya? Aman. Seperti itu kira-kira pertanyaan screeningnya. Jadi se-Indonesia Raya itu sama. Karena memang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu teman-teman. Langsung ke meja 2 Pak ya? Meja 3? Meja 3. Oke, ya seperti ini. Nanti saya akan dapat seperti ini. Ya, ini ada dosis yang diberikan 0,5, tanggal pemberian vaksin, dan nama dokternya. Nah, sekarang kita langsung ke meja ketiga, yaitu pemberian vaksin. Nah, sebelah sini. Nah, selamat datang Ibu. Oh ya. Nah, di sini dilakukan pemeriksaan vaksin. Dengan Bu Dokter siapa? Saya Dokter Devi. Bu Dokter Devi ya. Ini kenalkan Bu Dokter Devi. Ya, halo. Nanti kalau sudah clear semua, vaksin sudah selesai, kita akan lakukan podcast dengan beliau ya. Setelah dokter warga, nanti beliau kita ajak podcast kalau mau. Oke. Gimana Pak? Kalau vaksin corona ada keluhan nggak? Tidak ada keluhan. Ada aman ya? Aman. Ntar saya siapkan dulu ya. Oke. Jadi seperti ini teman-teman, vaksinnya dimasukkan ke dalam itu full box, dan ada suhunya. Jadi bisa dilihat suhunya benar-benar aman dan bisa membuat kandungan vaksinnya tetap aman dalam kondisi stabil seperti ini. Ya, Bu Dokter Devi masih menyiapkan, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut grogi dan lain sebagainya, karena tidak menyakitkan. Bahkan ketika memasukkan jarumnya ke dalam kulit kita, itu nggak akan terasa sakit, karena memang spetnya kecil dan jarumnya pun kecil. Jangan khawatir sakit karena jarumnya akan diganti. Nah itu teman-teman yang penting seperti itu. Dri? Ini nanti saya suntik yang sebelah Iya, kiri ya. sebelah kiri ya. Permisi ya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah grogi atau Gak usah deg-degan. grogi ya, tapi jelas nggak akan sakit karena saya sudah melakukan yang dosis pertama. Oke, saya mulai ya. Jadi rileks saja. Kering sebentar, kalau sudah kering mari kita mulai. Oke. Saya mulai ya, tarik nafas. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
tidak sakit teman-teman, bahkan memasukkan vaksinnya pun tidak terasa. Biasanya terasa kan jelekit kemeng gitu, sekarang tidak terasa karena memang Bu Devi adalah vaksinator yang sudah tersertifikasi seperti itu. Oke, sudah Oke, selesai. sudah selesai. Iya. Saat cerita teman. Oke. Sampun. Sampun. Oke. Jam 10 pas. 10. Jadi setelah vaksin, nanti buku vaksin kita atau kartu vaksin kita akan tidak seperti ini. Ditempelin yang label yang botol ya. Oke. Berapa? Ruang observasi dulu ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi ini saya ke observasi sambil membawa botol. Jadi, nah ini botolnya ada labelnya seperti ini. Seperti ini bisa Anda lihat. Nah ini akan dikelentek, dikelupas, dilepas dan akan ditempelkan di sebelah sini seperti itu. Oke, nah kita lewat jalur yang sebenarnya teman-teman. Oke, Bu, ini sudah selesai. Mohon maaf ya, tangan kiri ya. Oke, ini sudah selesai. Jadi saya duduk di sini. Saya harus menunggu di sini selama 30 menit untuk dilakukan observasi dan akan diterangkan KIPI. KIPI itu apa namanya, Mas? Nah, jadi KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kita 30 menit ini akan diobservasi, kita akan dicek kembali tensi kita, terus kita diberikan edukasi apa sih kejadian ikutan pasca imunisasi itu apa aja, atau ketika kita bengkak atau kemeng atau gatal-gatal atau apapun itu, kita akan diberikan edukasi oleh petugas observasi seperti itu. Jadi ketika kita aman sampai 30 menit di sini, tapi di rumah ada kejadian KIPI, kita bisa konsultasi kembali ke tempat vaksinasi. Tapi selama ini belum ada seperti itu, belum ada sama sekali kejadian KIPI yang di luar ekspektasi kita. Jadi kejadiannya biasa saja, memang ada yang merasa ngantuk, ada yang merasa kemeng-kemeng, itu biasa. Karena memang vaksin apapun ketika kita setelah diberikan vaksin tersebut, pasti badan kita akan terasa kemeng. Itu lumrah. Jadi nggak ada kejadian ikutan yang benar-benar sangat membahayakan seperti itu. Jadi kita tunggu dulu 30 menit. Tomorrow for sure. Oke, sudah selesai ya Mbak, berarti aman ya. Oh ya, sekalian tanya, jadi beliau adalah dokter sini juga, Bu siapa namanya? Diana. Mbak Diana, Mbak Dokter Diana. Kalau saya nggak biasanya saya nggak panggil Bu kalau untuk dokter-dokter, biar semangatnya tetap muda. Jadi Mbak Diana adalah salah satu dokter yang handling di medical check up atau di pelayanan vaksinasi COVID-19 juga. Jadi saya mau tanya, KIPI itu apa sih Mbak sebetulnya KIPI? Jadi KIPI sendiri itu merupakan singkatan kejadian ikutan pasca imunisasi yang terdiri dari 3 reaksi. Yang pertama ada reaksi lokal, ditandai dengan adanya kemerahan sekitar kulit yang diinjeksi atau disuntik, kemudian bisa bengkak, terasa panas, terus bisa terjadi reaksi sistemik, biasanya ada demam, kemudian nyeri otot, gitu ya. lemas, sakit kepala, dan yang terakhir ini yang paling berbahaya, reaksi lainnya yang paling parah bisa terjadi sesak nafas karena shock anafilaktis, biasanya gitu. Tapi selama vaksinasi di sini, tempat sini, Ya. ada nggak indikasi atau KIPI yang ketiga yang sangat berbahaya? Oke.
Untuk sementara ini di sini belum terjadi ya yang reaksi lainnya itu. Rata-rata kebanyakannya yang sistemik ataupun reaksi yang lokal aja sih paling. Gitu Seperti ya. itu. Jadi tetap aman ya sebetulnya. Jadi Iya. untuk teman-teman di luar sana yang belum vaksin dan akan mendapatkan jatah vaksinnya nggak usah takut, benar begitu ya? Iya, betul. Karena memang vaksin ini aman dan Halal sudah juga. halal juga seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Diana. Kita tos dulu, sampai ketemu kembali ya. Oke. Alhamdulillah sampai detik ini aman dan tidak ada Bu, dan tidak ada efek samping sama sekali. Oke, saya akan kembali beraktivitas. nanti jam berapa? Dan tetap pesan untuk Anda semua, ketika Anda ada jatah vaksin, ambil saja, nggak usah khawatir, nggak usah takut, dan tetap setelah vaksin lakukan lakukan protokol kesehatan atau 5M. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau bisa komen di bawah, insya Allah akan saya jawab. Oke, dan tetap pesan saya untuk Anda, tetap jaga kesehatan dan jaga semangat Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.